Hai, film ini mengisahkan tentang seorang wanita bercerai berusia 39 tahun menemukan seorang pria yang sangat mirip dengan mantan cintanya, membuat hidupnya mulai terurai. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Film ini dibuka memperlihatkan seorang wanita cantik lalu berjalan di halaman Universitas Columbia, masuk ke ruangan kerja dengan menarik meja penuh berkas-berkas surat lamaran. Wanita ini adalah direktur penerimaan Universitas Columbia yang bernama Lois. Setelah beristirahat kerja untuk makan siang, Lois memiliki kesempatan bertemu mantan suaminya yang bernama Peter. Lois memulai percakapan dengan mengatakan, "Apa rencana kau untuk akhir pekan?" Peter mengatakan rencananya akan pergi ke konferensi di Oregon. Lois mengungkapkan akhir pekannya bahwa rencananya melakukan manikur. Lois juga bertanya kepada Peter bagaimana dia menggambarkan pernikahan kita. Peter mengatakan itu adalah pernikahan yang baik dan kita masih berteman. Lois mengungkapkan bahwa, "Peter, kau satu-satunya temanku." Mengakhiri pertemuan siang itu, dia kembali bekerja. Lois menatap keluar jendela menyaksikan para pasangan muda di halaman universitas. Lalu saat Lois akan pergi, dia menggeser meja yang menghalanginya sehingga terlihat sebuah surat terjatuh. Lois mengambil surat itu dan sejenak terdiam. Dia terkesima saat menerima lamaran dari F. Scott Feinstein, nama yang sama dari kekasih SMA-nya yang tewas dalam kecelakaan mobil, dan memanggil siswa tersebut untuk mengatur wawancara. Kemudian Lois pergi ke rumah ibunya yang bernama Ellie. Lois datang untuk memeriksa kamarnya. Ellie mengatakan bagaimana kabar Peter. Lois menjawab Ellie mengatakan bahwa Peter dan aku sudah bercerai. Lalu menghindari pembicaraan mengenai Peter, jadi dia pergi ke kamarnya. Lois memeriksa semua barang-barang miliknya semasa dahulu dengan mantan pacarnya Scott. Nampaknya hatinya begitu melekat untuk mantan kekasih ini. Setelah itu Lois ke dapur di mana dia bertemu Sammy yang sedang bersama Ellie. Lois menanyakan kepada Ellie apa yang terjadi pada keluarga Feinstein. Ellie mengatakan bahwa keluarga itu pensiun dan pergi ke Florida. Lois juga ingin mengetahui apakah keluarga Feinstein masih memiliki saudara laki-laki dan perempuan karena dia baru saja melihat nama Feinstein tempo hari, tetapi Ellie mengatakan bahwa tidak ada keluarga lainnya. Ellie juga membuatnya terkesima dengan mengatakan bahwa Ellie masih mengingat usia Lois dan Scott saat dahulu mereka berkencan. Kemudian film kembali memperlihatkan Lois berada di ruangannya. Lois menjadi tegang saat menunggu Scott yang datang meminta maaf karena terlambat dari jam wawancara, dan Lois menerimanya. Penampilan, tingkah laku, dan gaya lukisannya sangat mirip dengan mantan cintanya, dan Lois mulai curiga bahwa seniman muda itu mungkin adalah reinkarnasi dari kekasih lamanya. Beberapa jam setelah bertemu, Lois mengajaknya ke apartemennya dan keduanya memiliki romansa. Lois harus pergi kembali ke kantornya dan Scott ingin mereka tetap bertemu. Keesokan harinya Lois pergi menjemput Peter, mengajaknya makan malam di apartemennya. Peter mengungkapkan semua rahasia dirinya yang selama pernikahan mereka. Lois menjadi shock mendengar pengakuan Peter, tetapi Peter ingin keluar dari masalahnya dan berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan Lois. Peter menawarkan diri kembali hidup bersama Lois, tetapi Lois menjadi kecewa dan menolaknya. Beberapa hari kemudian Scott datang ke apartemennya bertemu Lois yang melihatnya sedang bersedih. Awalnya Scott berpikir penyebabnya karena dirinya, namun Lois mengatakan kalau ini tentang mantan suaminya. Lois berterus terang pada bahwa hubungan bersama mantan suaminya sangat baik-baik saja dan mereka sudah menjadi teman baik. Akan tetapi mantan suaminya mengatakan bahwa dia mengakui kecanduannya. Scott menghiburnya di sana, mengatakan bahwa di kepalanya hanya ada Lois. Scott mengatakan kalau malam ini aku hanya inginkan dunia milik kita berdua. Kemudian keduanya makan malam dan hubungan mereka makin erat. Dia membawa Lois ke kursi lain dan mencoba menenangkannya, berkata jujur tentang masa lalunya bersama gadis lainnya, dan Lois semakin mencintainya. Lois akhirnya meminta mereka kembali ke apartemennya dan mereka memiliki romansa lagi. Keesokan harinya Lois terbangun tapi dia tidak menemukan Scott di sana, lalu pergi ke rumah ibunya di mana dia menangis dengan kesedihannya mencurahkan bebannya mengenai Peter. Ibunya menenangkan dia di sana menghabiskan waktu bersama siang itu. Malam harinya Lois pergi untuk bertemu Scott di mana dia curhat semuanya tentang kekasih lamanya saat mereka masih SMA dan kekasihnya berakhir dengan kecelakaan. Lois mengatakan dia tampak seperti Anda, dia melukis sepertimu, dia punya nama sepertimu, namanya Scott Feinstein. Scott juga bertanya bagaimana menurutmu Lois. Lois menjawabnya mengatakan bahwa kamu bilang kamu ditakdirkan untuk berada di sini di tempat ini. Anda mengatakan itu dan mungkin Anda benar. Mungkin ada sesuatu di dalam dirimu. Itu membawamu ke sini untuk menemukanku. Scott mengatakan pada Lois bahwa sebenarnya apa yang terjadi di masa lalunya sebaiknya dia melupakan itu. Akan tetapi Lois menjadi kesal sehingga menyalahkan Scott bahwa semua yang terjadi bukanlah suatu kebetulan seperti yang kita alami. Lois menjadi marah pada Scott dan Scott yang tidak menginginkan pertengkaran akhirnya memilih pergi. Kemudian Lois kembali dan bertemu Peter di apartemennya. Peter mengungkapkan isi hatinya kalau dia ingin bertemu
berterus terang agar kita bisa saling mendekati sehingga Lois memeluknya. Keesokan paginya Scott datang ke apartemen Lois dan terkejut melihat Peter di sana. Scott mengatakan kau pasti Peter. Kedua pria itu berdebat di sana sampai Lois meminta Peter keluar. Scott dengan kesal mengatakan bahwa aku tidak percaya kamu bertemu aku semalaman dan sepanjang malam bersama mantan suamimu. Namun Lois menjelaskan kepada Scott bahwa dia tidak seperti itu. Lalu Scott membalasnya, diriku telah berbeda sejak aku melihatmu dan aku sudah dibutakan. Aku dibutakan oleh wajahmu dan kamu sangat cantik. Aku bahkan tidak bisa memfokuskan mataku. Scott berterus terang dan mengakui bahwa dia bukan F. Scott tapi friend, lalu pergi meninggalkan Lois. Tapi Lois menghentikannya di pintu. Friend berkata bahwa aku tidak bisa tidur tadi malam. Kau tahu aku menjadi gila dengan apa yang kau katakan dan akhirnya pergi. Keesokan harinya Lois kembali ke tempat kerjanya di mana Friend telah menunggunya di sana. Lalu Lois membawanya ke ruang kerjanya. Lois memberikan sebuah amplop di mana setelah membacakan surat itu, Friend seketika terkejut karena Friend telah diterima dari hasil wawancaranya. Friend menjadi terharu, bercampur gembira dan mengatakan terima kasih kepada Lois. Mereka berjalan keluar di gerbang masuk universitas, berdiri saling menatap satu sama lain. Friend terlebih dahulu mengatakan ini hari yang indah, lalu mengecup Lois di sana. Mereka menjadi bahagia sekali. Akhirnya mereka berjanji akan selalu bersama dan film pun berakhir. Jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.